Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam soal sesuatu yang rasanya makin susah ya kita pegang. Fokus. Apalagi di tengah dunia yang penuh, wah, gangguan banget. Gimana sih caranya kita bisa benar-benar konsentrasi? Nah, kita akan bedah ini bareng-bareng berdasarkan pemikiran keren dari Cal Newport. Kita udah siapin beberapa sumber nih buat Anda. Ada wawancara Cal Newport, termasuk obrolannya yang menarik banget sama Dr. Andrew Huberman. Terus ada kutipan-kutipan penting dari buku audio Deep Work-nya yang fenomenal itu. Sama satu lagi ceramah TEDx yang bisa bikin semangat. Jadi komplit lah ya, ada sisi praktis, ada sisi filosofisnya. Betul. Dan tujuan kita ngobrol kali ini tuh bukan cuma, ngasih rangkuman poin-poin Newport aja. Lebih dari itu sih. Kita pengen nyaring mana strategi dan wawasan yang paling oke dari semua materi ini, khusus buat Anda. Harapannya, biar Anda nggak cuma ngerti kenapa sih fokus mendalam alias deep work ini penting banget sekarang, tapi juga dapat ide dan mungkin alat praktis gitu buat gimana ngembanginnya di hidup Anda. Ya, semoga ada momen aha lah ya nanti. Oke deh, kalau gitu mari kita langsung bongkarin ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Cal Newport sama kerja mendalam atau deep work ini? Gini, konsep kuncinya itu, deep work itu aktivitas profesional yang Anda lakuin pas lagi konsentrasi penuh. Benar-benar nggak ada gangguan. Dan aktivitas ini tuh mendorong kemampuan kognitif Anda, ya bisa dibilang sampai batasnya lah. Nah, usaha kayak gini biasanya ngehasilin sesuatu yang baru, yang bernilai, terus ngasah skill Anda banget, dan susah ditiru sama orang yang kerjanya sambil lalu aja gitu. Menarik. Berarti ini kebalikannya banget sama yang mungkin sering kita lakuin sehari-hari ya, yang disebut Newport kerja dangkal atau shallow work itu. Tepat sekali. Kerja dangkal itu ya tugas-tugas yang nggak terlalu pakai mikir berat. Lebih ke logistik, administratif gitu. Dan seringnya dilakuin sambil ke distract, ya multitasking yang sebenarnya nggak efektif itu. Contohnya apa tuh, biar lebih kebayang? Ya kayak balesin email cepet-cepet tanpa mikir dalam, mindahin data, atau sekedar nongol di rapat yang nggak jelas tujuannya. Kerja beginian cenderung nggak nambah nilai baru yang gimana banget dan gampang banget digantian atau diotomatisasi. Nah, di sini nih argumen utamanya Newport kan, yang dia sebut hipotesis kerja mendalam itu. Betul. Dan ini nih gagasan Newport yang mungkin paling nonjok. Kemampuan buat deep work ini bukan cuma bagus kalau punya, tapi jadi makin langka justru di saat ekonomi kita makin butuh kemampuan ini. Jadi ada semacam gap fokus gitu. Akibatnya, ya orang-orang yang bisa ngasah dan jaga skill ini bakal, melesat jauh, jadi berharga banget. Sementara yang lain, ya mungkin agak keteteran bersaing. Contohnya emang beda banget sih. Kita dengar Carl Jung sampai bikin menara batu di hutan gitu kan, buat nyepi mikir. Sementara riset modern kayak dari McKinsey, nunjukin pekerja kantoran rata-rata habis waktunya lebih dari 60% cuma buat email, chat, browsing. Kayak dua dunia ya. Tapi kenapa sih deep work ini jadi sepenting itu sekarang? Apa alasannya? Newport ngejelasin ada dua alasan fundamental di ekonomi sekarang. Pertama, kemampuan buat belajar hal rumit dengan cepat. Di dunia yang ganti terus ini, Anda harus bisa kuasai skill baru atau info kompleks cepat banget. Dan ini mutlak perlu konsentrasi intens. Kalau dari sisi neuroscience nih, fokus yang dalam ini bantu ngisolasi sirkuit saraf yang relevan di otak. Ini micu sel pendukung, namanya oligodendrosit, buat ngebungkus lapisan lemak, myelin namanya, di sekitar akson neuron. Bayangin aja kayak ngisolasi kabel listrik, biar sinyalnya makin kenceng dan cepat. Nah, ini proses fisik di balik kita jadi makin jago atau belajar sesuatu. Makin tebal myelinnya, makin efisien sirkuit itu. Wah, penjelasan myelin itu keren banget. Oke, itu alasan pertama. Terus yang kedua? Alasan kedua, kemampuan buat ngasilin karya di tingkat elit. Maksudnya, kualitasnya top, kecepatannya juga oke. Di era digital gini, kalau Anda bisa bikin sesuatu yang luar biasa, entah itu kode, tulisan, strategi, karya seni, audiens Anda bisa seluruh dunia loh. Imbalannya juga bisa gede banget. Sebaliknya, kalau hasil kerja Anda biasa aja, cukup baik gitu. Ya gampang tenggelam, gampang digantiin sama yang lebih bagus, yang cuma tinggal klik doang nyarinya. Jadi, buat benar-benar unggul, ya harus ngasilin yang terbaik. Dan itu hampir selalu butuh deep work. Ini jadi ingat teknik belajar active recall ya, yang kita maksa otak ngeluarin info tanpa nyontek catatan. Rasanya kan berat banget ya, tapi emang efektif banget buat bikin info nempel lama. Newport sendiri ngaku pakai prinsip mirip gini buat belajar cepet. Ini bukan belajar pasif, tapi latihan otak yang intens. Penting juga nih, bedain deep work atau latihan terencana ini sama konsep flow yang lagi ngetrends. Latihan terencana itu sengaja dibuat susah, seringkali nggak nyaman, karena Anda sadar dorong diri keluar zona nyaman buat benerin kelemahan. Coba pikirin atlet atau musisi pro yang ngulang bagian tersulit terus-terusan. Nah, sementara flow itu kondisi pas kita asik banget ngerjain sesuatu yang menantang tapi pas sama skill kita. Rasanya ngalir aja, enak. Jadi, buat ningkatin skill, butuhnya latihan terencana, baru deh bisa ngerasain flow pas lagi nerapin skill itu. Oke, konsepnya jelas. Pentingnya juga kerasa banget. Tapi kita semua tahu lah ya, ngelakuinnya itu, nggak gampang. Apa sih musuh utamanya menurut Newport? Pasti distraksi kan? Ya jelas, distraksi. Tapi Newport lebih spesifik lagi. Masalahnya itu bukan internet secara umum, tapi layanan-layanan tertentu yang emang sengaja dirancang buat narik dan nahan perhatian kita. Bikin ketagihan gitu. Medsos, situs berita yang clickbait, platform hiburan nonstop. Model bisnis mereka kan seringnya tergantung dari seberapa sering kita balik lagi interaksi lagi. Wah, jadi ini bukan cuma soal kita kurang niat ya, tapi emang ada desain yang sengaja narik kita gitu. Gimana dampaknya ke psikologis kita? Newport bahas ini lumayan dalam. Dia pakai analogi kecanduan perilaku. Rasa pengen ngecek HP terus-terusan itu ada miripnya sama dorongan penjudi. Ada lingkaran umpan balik dopamin di situ. Jadi kita ngarepin sesuatu yang baru atau menarik, notif, like, komen, berita penting, itu micu dopamin keluar. Bikin kita ngerasa harus ngecek.
Pas kita cek dan dapat hadiahnya, sekecil apapun itu, lingkarannya jadi makin kuat. Ya jadi susah lepas, biarpun kita tahu sebenarnya nggak ada yang penting-penting amat. Terus ada konsep biaya peralihan itu ya, atau attention residue, yang sering disebut juga network switching cost. Tiap kali kita pindah fokus dari kerjaan serius, lihat notif chat, terus balik lagi, otak kita tuh nggak bisa langsung 100% balik ke tugas awal. Betul, ada sisa perhatian yang ketinggalan di kerjaan sebelumnya atau di distraksi tadi. Kalau keseringan ganti-ganti fokus gini, efektivitas kognitif kita anjlok banget seharian. Rasanya sibuk, tapi output yang berkualitasnya dikit. Dan ini yang seremnya nih. Iya, ini yang mungkin paling bikin khawatir. Riset yang dikutip Newport, kayak dari almarhum Clifford Ness di Stanford, nunjukin kalau kita terus-terusan kena kondisi perhatian yang pecah-pecah gini, itu bisa secara permanen ngurangin kapasitas otak kita buat konsentrasi mendalam di kemudian hari. Otak kita kan adaptasi. Kalau dilatih buat pindah cepet terus, ya dia bakal susah buat nahan fokus lama-lama. Ini bukan efek sementara yang nggak bahaya loh. Belum lagi ditambah rasa takut ketinggalan info, FOMO itu, fear of missing out. Takutnya ada info penting, darurat, atau cuma gosip terbaru aja yang kelewat kalau kita nggak ngecek terus. Nambah lagi cemasnya, jadi makin susah putus sambungan. Ironisnya, beberapa tren gede di dunia kerja modern malah kayak sengaja dibikin buat nancurin fokus. Kantor terbuka, open offices, itu contohnya. Mungkin niatnya baik ya, biar gampang ngobrol, kolaborasi spontan. Tapi buat Newport, ini serangan frontal ke konsentrasi. Berisik visual, berisik suara, konstan. Bikin deep work hampir mustahil. Belum lagi budaya komunikasi instan. Nah, itu dia. Budaya komunikasi instan lewat IM, chat, dan ekspektasi buat selalu online, balas cepat. Ini kan efektif banget mecah hari kerja kita jadi potongan-potongan kecil, perhatian yang kepisah-pisah. Susah banget mau mikir dalam kalau tiap beberapa menit ada ping minta perhatian. Terus ada fenomena menarik juga nih. Kesibukan sebagai proksi produktivitas. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, karena hasil kerja, pengetahuan, ide, strategi, kode, itu kan seringnya susah diukur langsung dan cepat ya. Banyak organisasi dan individu, tanpa sadar, balik lagi ke ukuran zaman industri. Kelihatan sibuk. Kirim email banyak-banyak, jadwalin rapat terus-menerus, selalu kelihatan aktif di chat. Semua ini ngasih kesan produktif. Padahal, mungkin isinya cuma kerjaan dangkal aja. Jadi kayak, teater produktivitas gitu. Wah, teater produktivitas. Istilah bagus tuh. Ini nyambuk banget sama yang disebut Newport, prinsip resistensi terkecil. Kalau nggak ada feedback jelas soal dampak kerjaan kita ke tujuan besar, kita cenderung milih yang paling gampang saat ini. Lebih gampang kan, balas email cepat atau ikut rapat, daripada diam sejam mikirin rencana jangka panjang. Nah, budaya ini otomatis dorong kita ke kerjaan dangkal. Tapi ada contoh bagus juga kan buat penyeimbang, kayak dari Basecamp yang dulu 37 Signals itu, mereka pernah coba kerja 4 hari seminggu, dan ternyata jam kerja lebih dikit itu malah motong banyak kerjaan dangkal, tapi nggak ngurangin hasil deep work yang penting. Malah pas mereka kasih tim waktu khusus buat proyek mendalam tanpa gangguan rutin, hasilnya inovasi gede. Ini nunjukin betapa banyaknya kesibukan kita yang mungkin nggak sepenting itu. Nah, ini poin penting berikutnya. Deep work ini bukan cuma soal jadi mesin produktif super loh. Newport bilang, ini juga sumber makna dalam hidup dan kerjaan kita. Kenapa gitu? Ada beberapa cara ngelihatnya. Kalau dari neuroscience, ngutip Winifred Gallagher penulis buku Wrapped, dunia yang kita alami itu ya hasil dari apa yang kita pilih buat diperhatiin. Kalau kita latih diri fokus ke hal-hal yang dalam, positif, bermakna di kerjaan atau hidup kita, pengalaman hidup kita bakal kerasa lebih kaya, lebih muasin. Sebaliknya, kalau perhatian kita kesedot terus ke hal-hal dangkal, reaktif, negatif, inbox penuh masalah sepele, feed medsos isinya marah-marah, ya dunia kita kerasa sempit, capek, nyebelin. Ada juga konsep kekurangan kesendirian atau solitude deprivation. Kalau terus-terusan dibombardir input dari pikiran orang lain, itu capek banget dan ngalangin refleksi diri yang penting buat nemuin makna. Benar juga ya? Kalau dari sisi psikologi gimana? Dari psikologi, ini nyambung ke konsep flow-nya Mihaly Csikszentmihalyi. Kondisi pas kita hanyut ngerjain sesuatu yang menantang, yang seringnya dapat dari deep work, itu secara intrinsik rasanya puas banget. Manusia itu pada dasarnya ngerasa paling hidup dan bermakna pas lagi pakai skill mereka di batas kemampuan buat ngadepin tantangan yang jelas. Oke, neuroscience, psikologi, ada lagi? Ada lagi dari filsafat. Newport ngutip pemikir kayak Hubert Dreyfus dan Sean Dorrance Kelly, pakai analogi pengrajin atau craftsman. Makna sejati dalam kerjaan itu seringnya bukan diciptain gitu aja, tapi ditemuin lewat pengembangan keahlian mendalam pas kita berdialog sama materi kerjaan kita. Entah itu kayu buat tukang mebel, kode buat programmer, argumen buat penulis, atau data buat analis. Nah, deep work ini yang memungkinkan kita ngerti nuansa halusnya, ngembangin keahlian, dan akhirnya nemuin kepuasan dalam penguasaan kerajinan kita itu. Wah, ini penting banget sih, artinya bukan soal jenis kerjaannya apa, tapi bagaimana kita ngerjainnya. Ngembangin skill dan fokus mendalam, itu bisa ngubah kerjaan apapun, bahkan yang kayaknya rutin, jadi sumber kepuasan dan makna. Jadi ini bukan cuma buat pekerja kreatif doang ya. Tepat sekali. Bukan cuma buat mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Gimana caranya Anda bisa mulai bangun kapasitas deep work ini? Newport nawarin banyak strategi yang bisa disesuaikan. Pertama, Anda perlu sengaja ngatur waktu buat fokus mendalam. Mulainya bisa dengan milih filosofi penjadwalan yang pas buat Anda. Newport nyebut beberapa. Ada yang monastik, isolasi total, bimodal, periode isolasi ganti-gantian sama periode nyambung, ritmik, bikin deep work jadi rutin harian, misal tiap pagi, atau jurnalistik, nyelipin kapan aja ada waktu kosong. Intinya sih, cari ritme yang cocok buat Anda dan kondisi Anda. Oke, jadi pilih gayanya dulu ya, terus apa lagi? Simpel kok. Siapin minuman tertentu, dengerin musik instrumental yang sama, tutup semua tab kecuali yang perlu, atau pindah ke tempat khusus. Tujuannya ngasih sinyal jelas ke otak. Oke, sekarang waktunya fokus. Kalau mau yang lebih wah, kayak Think Weeks-nya Bill Gates, atau nyewa tempat khusus juga bisa.
Tapi ritual harian yang kecil itu lebih penting buat konsisten. Soal jadwal, ada teknik spesifik nggak? Kadang kan bikin jadwal, tapi tetap aja buyar. Ada, dan ini salah satu yang paling konkret dan efektif, time blocking. Jadi, daripada cuma punya daftar tugas ngambang, coba alokasiin setiap menit hari kerja Anda ke blok-blok waktu di kalender. Minimal 30 menit per blok. Tulis tugasnya apa di tiap blok. Nah, yang penting banget nih, kalau jadwal keganggu dan itu pasti kejadian, langsung ambil beberapa menit buat revisi sisa blok waktu Anda. Ini bikin Anda ngerasa proaktif kontrol waktu, bukan cuma reaktif. Tandain blok deep work, biar Anda bisa lihat, wah hari ini saya berhasil ngelindungin sekian jam fokus. Kedengarannya intens ya time blocking itu. Terus gimana sama akhir hari kerja? Seringnya kan pikiran masih muter soal kerjaan tuh. Nah, disitulah pentingnya produktivitas, jadwal tetap sama ritual penutupan. Pertama, tentuin jam selesai kerja yang realistis, terus coba patuhi. Lawan budaya selalu on. Kedua, pas mau selesai kerja, lakuin ritual penutupan yang sistematis. Cek semua tugas yang belum kelar, email penting, pastiin semua udah dicatat, direncanain buat besok atau didelegasiin. Kalau udah yakin nggak ada loop kebuka di kepala, ucapin aja kalimat penutup simple, misalnya shutdown complete. Ini bantu lawan efek Zeigarnik, otak inget terus tugas belum selesai, dan bikin pikiran Anda benar-benar istirahat. Istirahat berkualitas itu penting banget buat bisa deep work lagi besoknya. Ini nyambung ke teori pemulihan perhatian atau attention restoration theory. Oke, jadi ngatur waktu itu penting banget. Terus, gimana cara ngelatih kemampuan konsentrasinya sendiri? Bisa nggak sih otak dilatih biar lebih fokus? Bisa banget. Newport nyaranin beberapa cara. Salah satunya, ini agak aneh mungkin, rangkul kebosanan. Sesekali, jangan refleks ngambil HP tiap kali ada jeda atau momen diam. Latih toleransi Anda sama kondisi tanpa input terus-menerus. Tujuannya bukan nyari bosen, tapi biar nggak panik atau gelisah pas harus nunggu atau nggak ngapa-ngapain. Terus ada prinsip latihan yang unik tadi. Iya, prinsip latihannya, jadwalkan jeda dari fokus, bukan jeda dari distraksi. Maksudnya, daripada sesekali detox digital, lebih efektif kalau Anda jadwalin waktu spesifik, kapan Anda boleh pakai internet atau distraksi lain. Nah, di luar jadwal itu, usahain banget buat ngehindarin sama sekali. Tiap kali Anda berhasil nahan godaan buat ngecek sesuatu di luar jadwal, itu Anda lagi ngelatih otot perhatian Anda. Wah, itu menantang sih. Ada latihan lain? Ada. Latih otak pakai aktivitas yang emang butuh konsentrasi tinggi. Newport contohin ngapalin urutan kartu remi pakai teknik visualisasi. Atau belajar mainin bagian musik yang rumit. Bisa juga pakai meditasi produktif. Pas lagi aktivitas fisik ringan, yang nggak butuh fokus penuh, jalan kaki, jogging, mandi, pakai waktunya buat mikirin satu masalah kerjaan secara mendalam, tanpa gangguan. Oke, selain latih diri, gimana kita sebaiknya ngelola teknologi sama komunikasi? Ini kan sumber utama distraksi ya? Nah, di sini Newport nyaranin pendekatan pengrajin terhadap alat. Artinya gini, evaluasi tiap alat digital, medsos, tools kerja, dan lain-lain, bukan berdasarkan ada manfaatnya nggak sih, tapi apakah manfaat positifnya buat tujuan inti dan kebahagiaan Anda itu secara substansial lebih gede daripada dampak negatifnya? Waktu hilang, perhatian pecah, stres. Ini standarnya jauh lebih tinggi daripada cuma ikut-ikutan atau kan semua orang pakai. Jadi lebih kritis milih alatnya ya? Terus soal medsos gimana? Coba aja eksperimen 30 hari berhenti dari layanan digital tertentu. Misalnya medsos yang paling nyita waktu Anda. Setelah 30 hari tanya ke diri sendiri. 1. Apa 30 hari kemarin bakal jauh lebih baik kalau saya bisa pakai layanan itu? 2. Apa orang lain yang penting buat saya beneran peduli atau keganggu karena saya nggak aktif di situ? Kalau jawabannya nggak buat dua-duanya, ya pertimbangin buat berhenti permanen atau kurangin drastis banget. Medsos itu seringnya cuma tukeran perhatian dangkal, bukan pengganti kerja keras ngasilin nilai nyata. Terus soal waktu luang dan internet? Gunakan waktu luang secara sengaja. Jangan biarin internet jadi pengisi waktu utama cuma buat hiburan pasif, ngeklik tanpa mikir. Alokasiin waktu luang buat istirahat yang beneran bikin segar, pengembangan diri, hobi yang dalam, atau ngobrol berkualitas sama orang di dunia nyata. Buat email, biasain mikir berorientasi proses. Tujuan email ini apa sih? Cara paling efisien nyampeinnya gimana? Mungkin bukan balas-balasan email terus. Dan jangan takut buat nggak balas email yang nggak jelas, nggak relevan, atau nggak penting. Kayak kata Tim Ferriss, biarin aja kebakaran kecil terjadi, biar Anda punya energi buat kebakaran besar yang beneran penting. Terakhir nih, soal kolaborasi. Kan deep work kesannya sendirian mulu, berarti kita harus kerja sendiri terus gitu. Nggak juga, Newport ngakuin kok kolaborasi itu penting. Tapi perlu struktur yang pas. Model hub and spoke itu salah satunya. Pisahin tempat dan waktu buat interaksi, brainstorming, cari ide bareng, itu di hub. Ruang bareng, ngopi bareng, rapat singkat terstruktur. Nah, bedain sama tempat dan waktu buat kerja fokus sendirian, eksekusi, itu di spoke. Ruang pribadi, kantor sepi, mode jangan ganggu. Oke, dipisah gitu ya. Ada lagi soal kolaborasi? Ada juga yang namanya efek papan tulis, atau whiteboard effect. Buat masalah tertentu yang kompleks dan butuh bolak-balik ide cepat. Kerja barengan fisik atau virtual sama teman itu bisa micu mikir lebih dalam dan solusi lebih cepat daripada sendirian. Adanya teman diskusi bisa percepat feedback dan untuk kita mikir lebih jernih. Kuncinya ya kolaborasi yang terstruktur dan ada tujuannya, bukan cuma interupsi asal-asalan. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya? Ya, jadi kalau kita simpulin, kemampuan buat fokus secara mendalam ini bukan lagi sekedar pilihan gaya kerja, tapi bisa dibilang jadi mata uang yang berharga banget di abad 21 ini. Di tengah dunia yang makin riuh dan pecah perhatiannya, mereka yang bisa ngendalin fokusnya dan ngarahin ke hal penting bakal punya keunggulan luar biasa. Baik di kerjaan maupun di hidup pribadi. Ini kayak kekuatan super tersembunyi gitu. Wah, ini benar-benar ngebuka mata sih. Dengar semua ini jadi kepikiran ya, betapa kuatnya potensi deep work ini, tapi sekaligus rapuh banget di depan kebiasaan dan tuntutan zaman sekarang. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungin.
Dari semua strategi dan ide yang kita obrolin tadi, kira-kira apa satu perubahan kecil tapi konkret yang paling mungkin Anda coba lakuin minggu ini buat mulai ngelindungin dan ngelatih fokus Anda? Mungkin nyoba satu blok waktu, katakanlah 90 menit, tanpa gangguan sama sekali, atau mau coba praktek ritual penutupan kerja sore nanti, atau mungkin sesimpel nahan diri nggak langsung ngambil HP pas nunggu lift. Ya, semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda nggak cuma pemahaman, tapi juga percikan inspirasi buat mulai bangun rutinitas kerja yang lebih fokus, lebih produktif, dan akhirnya lebih kaya makna. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini.